Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Nathanael Mantun Dalenta Purba, IM 210200307 dari Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas tentang konsep manusia dalam pandangan Alkitab juga dengan pandangan-pandangan lain. Konsep manusia, kita akan membahas tentang kesaksian iman dan Kejadian 1-3. Kejadian 1-3 membahas tentang penciptaan dunia. Kejadian 1 sendiri menceritakan tentang bagaimana bumi dibentuk serta isinya. Kejadian 2 menceritakan tentang manusia yang berjalan di atas bumi. Kejadian 3 menceritakan tentang kembangan setelah dua kejadian itu. Tulis ini mungkin atau tidak sesuai dengan konsep ilmiah modern, tapi mereka bukan, melainkan mereka adalah kesaksian oleh bangsa Israel dan ilmu pengetahuan yang mereka ketahui. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kesaksian iman bukanlah hasil dari penelitian atau tulisan ilmiah dengan konsep-konsep modern, namun kesaksian iman lebih universal dan merujuk kepada satu hal. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan mengatakan, "Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita." Kita di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan kita di sini adalah Allah, Roh, dan Anak atau Tritunggal. Ada juga yang mengatakan bahwa kita ini adalah Allah dan roh-roh malaikatnya. Namun kenyataannya dua teori ini salah, karena dijelaskan Tuhan bekerja sendiri dalam menciptakan bumi. Hal ini meninggalkan kita dengan teori yang selanjutnya adalah kita di sini itu menjelaskan tentang Allah beserta konsentrasi wibawa dan kuasanya dalam penciptaan. Kita juga mendengar ada kata-kata segambar dan serupa, atau dalam bahasa lain adalah selem dan dimet. Selem artinya gambar dan dimet artinya adalah rupa. Sehingga selem dan dimet atau segambar dan serupa ini menjelaskan tentang manusia atau sifat manusia yang merepresentasikan Tuhan yang tidak terlihat. Manusia adalah makhluk sosial, begitupun dijelaskan dalam Alkitab. Tapi kita sebagai manusia harus menjaga kehidupan kita dalam kehidupan individu dengan kita dan Tuhan, dan sosial yaitu hubungan kita dengan manusia-manusia lain, termasuk dalam berpasang-pasangan. Berbicara tentang berpasang-pasangan, dan mari saya bawa kita ke Kejadian 1 ayat 28, di mana dinyatakan atau dikatakan bahwa manusia harus bertumbuh dan berkembang biak hingga memenuhi bumi. Apakah itu artinya keluarga berencana yang dijalankan oleh pemerintah itu bertentangan dengan Alkitab? Pertama, kita harus mengetahui bahwa konteks dari tulisan ini adalah saat itu manusia jumlahnya masih sedikit, dan jika mereka tidak beranak cucu dengan banyak, maka manusia dapat punah. Konteks ini tidak lagi berlaku di zaman ini, di mana bumi ini bisa dikatakan penuh. Artinya, keluarga berencana yang dijalankan pemerintah tidaklah melanggar Alkitab, karena bertambahlah anak cucu bisa kita ubah menjadi menambahkan kualitas dari keluarga, dan dengan keluarga yang berkualitas ini kita dapat menjalankan keluarga yang satu dalam Tuhan. Aspek selanjutnya dalam kehidupan sosial manusia adalah gender, salah satu topik yang sedang ramai sejak beberapa tahun lalu. Bagaimana pandangan Alkitab tentangnya? Pertama, gender adalah hal yang berbeda dengan seks. Gender adalah peran yang diberikan masyarakat kepada seks tertentu, yang artinya gender itu tidak terbatas pada satu jumlah, dua jumlah, atau tiga jumlah, melainkan tidak terbatas, yang membawa kita kepada kesetaraan gender. Pertama, kita harus tahu bahwa Alkitab ditulis pada saat budaya patriarki sangat besar. Namun, Alkitab tetap menemukan jalannya untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling mendukung, dan keduanya adalah sama, serupa, dan segambar dengan Allah. Manusia sebagai makhluk yang etis. Manusia diciptakan oleh sesuatu yang material dan juga yang spiritual, yang artinya manusia tidak akan puas dengan hanya menemukan sesuatu yang material, tapi juga kebutuhan spiritualnya harus dipenuhi. Berbicara tentang spiritual, manusia juga dapat memilih antara hal yang baik dan yang jahat. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk melakukan itu, tapi tentu saja semuanya datang dengan konsekuensi. Berbuat baik pun kita dapat memiliki konsekuensi yang buruk di dunia ini, namun di akhirat tentu saja akhirnya akan lebih baik. Begitupun juga dengan perlakuan jahat. Mungkin melakukan kejahatan konsekuensinya malah mendapatkan hal yang baik di dunia, tapi tentu saja hal itu tidak akan berlaku di akhirat nanti.
Setelah membahas tentang manusia dalam pandangan Alkitab, kita akan membicarakan tentang konsep manusia menurut pandangan lain. Pertama adalah manusia yang tidak jelas eksistensinya sebagai ciptaan. Hal ini berarti tidak jelas apakah Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia diciptakan Tuhannya. Mungkin saja manusia ini hanyalah satu bagian kecil dari alam yang diciptakan Tuhan, atau salah satu contohnya adalah agama Hindu. Dan ada lagi konsep manusia sebagai makhluk ciptaan yang bertanggung jawab kepada Tuhannya atau kepada hukum. Contohnya adalah Islam dan Yahudi. Terus selanjutnya adalah konsep di mana manusia tidak diciptakan atau menolak diciptakan oleh penciptanya. Hal ini menyatakan bahwa manusia tidak bertanggung jawab terhadap penciptanya karena mereka tidak diciptakan oleh penciptanya, namun adalah hal lainnya. Hal ini juga menyatakan bahwa Tuhan tidak ada menurut konsep tersebut. Kesimpulannya adalah alam semesta, penciptaan alam semesta dan konsep manusia adalah kesaksian iman. Mungkin saja atau mungkin tidak bahwa hal-hal yang tadi dijelaskan adalah tidak sesuai dengan ilmu modern saat ini. Tapi kita tetap percaya karena itulah implikasinya iman kita. Implikasi dari semua konsep-konsep yang saya jelaskan tadi adalah iman kita sendiri yang menjelaskan apakah kita percaya pada itu atau tidak. Akhirnya sampailah kita ke bagian ini, bagian terakhir dari video ini. Terima kasih kepada penonton sekalian yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga kiranya video ini bisa menjadi wawasan atau menjadi sumber untuk Anda. Tentu saja saya bukanlah ahli dalam bidang ini dan saya mungkin dapat melakukan banyak kesalahan. Mohon koreksi saya jika Anda menemukan kesalahan apapun. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.